Universitas Brawijaya Eko Widiarto, dan kita juga akan menunggu sambungan telepon dari tim hukum PD Perjuangan Yohanes Lumbang Tobing. Yang sudah bergabung ada Pak An. Selamat sore Pak An. Pak An masih di mute tampaknya, belum masuk suaranya ke kami. Selamat sore Pak An. Halo, selamat sore. Sudah masuk. Pak An, kalau Anda lihat celah hukum seperti apa yang bisa diproses dalam pernyataan Rocky Gerung kemarin, kan ada yang soal fitnahnya juga tapi masuk delik aduan, atau ada celah lain Pak An menurut Anda? Ya, saya melihat ini ada dua hal ya, ada dua hal atau dua tindak pidana yang mau diadukan atau mau dilaporkan. Satu, kalau mau diadukan itu adalah terkait dengan menyerang harkat dan martabat, jadi pencemaran nama baik. Nah, kalau itu memang benar seperti yang dinyatakan Pak Menko Polhukam, kalau pencemaran nama baik itu delik aduan dan yang bersangkutan sendiri itu yang punya wewenang, punya hak untuk melaporkan atau mengadukan. Kalau yang bersangkutan seperti tadi Pak Presiden menyampaikan bahwa bekerja saja lebih baik daripada menanggapi masalah ini, ya maka untuk hal yang ancaman pencemaran nama baik ya, itu menjadi tidak bisa ya 3110 dan seterusnya di KUHP. Itu karena delik aduan. Tapi kalau menggunakan yang kedua, ya, yang kedua tadi kan saya dengar lebih kepada hoax, ya, fitnah dan seterusnya. Nah itu beda lagi. Kalau mau itu yang digunakan, gitu. Karena itu menjadi delik laporan kalau begitu, delik biasa. Untuk membedakannya, ini kan Rocky Gerung beralasan pandangan politiknya sendiri yang harus juga dihormati sebagai warga nih. Kalau menurut Anda bagaimana membedakan pandangan politik dengan hoax nih, Pak An? Halo Pak An. Ya, baru. Maaf, tadi nggak terdengar suaranya, Pak. Ya. Tadi kan sebelumnya disampaikan oleh Rocky Gerung soal itu adalah pandangan politiknya. Nah, kalau misalkan yang disasar soal hoax atau fitnah itu, jadi bagaimana nanti memilahnya untuk proses hukum, Pak An? Iya, makanya kan dalam konteks ini kita perlu melihat jika muatan atau kontennya itu berupa penilaian, kemudian pendapat, hasil evaluasi atau kenyataan, maka ya tidak termasuk ya dalam delik ini gitu. Tidak termasuk pencemaran nama baik juga bukan, kabar bohong juga bukan, karena memang berdasarkan pada penilaian, pendapat, hasil evaluasi dan sebuah kenyataan. Tapi kalau diduga ya, sebaliknya ya itu menjadi hak dari para pelapor kalau itu memang melaporkan dari kabar bohong gitu. Tapi kalau mau melaporkan dari sisi pencemaran nama baik itu yang tidak bisa. Jadi kalau sudah ada nih laporan dua sejauh ini yang sudah melaporkan, jadi apa yang harus dibuktikan oleh pelapor agar proses hukumnya ini bisa berlanjut, diterima laporannya biasanya Pak An? Ya tergantung dari pasal yang diajukan kepada polisi ya untuk pembuatan laporan itu gitu. Kalau dari awal sudah laporan pencemaran nama baik, ya tentunya polisi tidak bisa menerima karena itu seharusnya masuk ke delik aduan. Tapi kalau bukan itu yang disangkakan atau yang dituduhkan kepada pelaku misalnya, ya itu bisa saja polisi tetap menerima, kan nanti akan diproses di dalam polisi, ada namanya keputusan bersama ya dan seterusnya gitu. Oke. Jadi kalau misalkan nanti laporan diterima, yang terlapor juga akan diperiksa, ini bakal diuji dengan pendapat ahli kalau misalkan tadi objeknya adalah nilai atau pandangan seperti itu, Pak An? Ya betul. Tapi kalau yang nilai atau pandangan tadi kan terkait dengan pencemaran nama baik ya. Itu tidak termasuk, akhirnya tidak bisa itu masuk disebut pencemaran nama baik. Nah kalau nanti misalnya pelapor menggunakan pasal yang terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoax gitu atau fitnah, nah ini yang memang nanti pelapor akan diuji ya, dan yang terlapor pun juga akan diuji di polisi. Itu biasanya kalau soal fitnah, berita bohong, yang harus disertakan dalam laporan buktinya apa saja biasanya, Pak An? Yang pertama adalah pasal yang disangkakan sehingga bawa undang-undangnya. Kemudian yang kedua adalah barang buktinya. Dalam konteks ini itu di KUHP
ada, di Undang-Undang ITE juga ada. Kalau masuk di ranah Undang-Undang ITE, maka ya file dari video pernyataan dari yang bersangkutan yang diduga itu adalah mengandung berita bohong atau hoax gitu. Baik. Eh, Pak An, kita juga masih menunggu sebetulnya sambungan telepon bersama dengan perwakilan tim hukum PD Perjuangan. Informasi yang kami dapatkan memang saat ini mereka masih berada di Bareskrim. Ada laporan yang masuk ke Bareskrim dari PD Perjuangan. Jadi tentu kita akan menunggu Pak An sambungan. Jadi sebetulnya kita juga ingin tahu konteksnya apa yang dilaporkan. Nah kalau misalkan kemarin ada juga relawan eh, yang ingin melaporkan soal kasus ini, soal pencemaran nama baik, jadi memang agak susah ya kalau misalkan Pak Jokowinya sendiri enggan untuk memprosesnya atau untuk melaporkannya, Pak An ya? Iya, iya susah karena itu masuk ke dalam delik aduan ya. Dan delik aduan ini untuk tindak pidana yang pada prinsipnya itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ukuran dari ini merendahkan harkat dan martabat atau tidak, yang paling tahu kan Pak Jokowi gitu. Tapi ketika Pak Jokowi tadi menyatakan tanda kutip cuek begitu ya, ya lebih baik saya bekerja saja daripada melayani masalah seperti ini. Berarti menurut Pak Jokowi harkat dan martabatnya sebenarnya tidak terganggu Oke. dengan pernyataan tersebut. Hmm. Banyak masyarakat yang juga ingin tahu tentunya. Jadi seperti apa sih untuk membedakan lebih ringkasnya, jelasnya soal delik aduan dan juga delik umum. Karena kan saat ini banyak sekali yang bertanya-tanya ingin melaporkan nih karena merasa wah ini nggak bisa dibiarkan. Seperti itu Pak An. Ya, delik aduan dan delik umum itu sudah ditentukan dalam KUHP di pasal 72, 74, 75 KUHP. Ya, itu sudah ditentukan mana-mana tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan. Sisanya itu adalah delik biasa. Kalau delik biasa, maka dapat berjalan tanpa harus Baik. menunggu aduan seseorang. Baik. Kan begitu. Pak An, maaf, tahan dulu. Sudah ada yang bergabung bersama kita lewat sambungan telepon. Ada Pak Arya Bima, politisi PD Perjuangan. Selamat sore, Mas Bimo. Selamat sore Pak Ibrahim. Baik, Mas Bimo, kabarnya tim hukum PDIP saat ini masih berada di Bareskrim ya Mas Bimo? Betul, saya tadi mendapatkan info dari Pak Yanuar Hmm. yang merupakan tim hukum dari PDI Perjuangan bahwa teman-teman dari PDI Perjuangan melaporkan hal-hal yang terkait dengan ucapan Pak Rocky Gerung. Yang jadi objek yang dilaporkannya soal apanya Mas Bimo kalau boleh tahu? Saya tadi menyampaikan justru karena saya tidak masuk dalam substansi hukumnya, memang seharusnya teman-teman yang langsung menyampaikan ke Bareskrim, tapi karena saat ini masih berada di Bareskrim, maka nanti akan segera menyampaikan press release-nya untuk lebih detailnya. Saya substansi hukumnya tidak begitu Baik. menguasai. Pada intinya bahwa itu adalah langkah-langkah yang lebih memberikan pencerahan, lebih memberikan pendidikan proses kita berdemokrasi di masyarakat, bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Rocky Gerung, kritik yang tidak bisa dipahami dan tidak bisa diterima, karena untuk hal yang disampaikan oleh Pak Rocky Gerung dengan bahasa dan diksi yang tidak menumbuhkan kesadaran masyarakat ya, karena kontennya lebih pada hal-hal vulgar dengan diksi yang Jadi banyak warga PDIP yang marah ya Pak Bimo? Ya, terkesan ini adalah bentuk kemarahan, kebencian dan maki-maki yang sebenarnya bukan kritik untuk mengkoreksi apapun. Kalau Ibu Ketua Umum gimana Mas Bimo? Kalau proses hukum adalah satu hal yang ditempuh untuk lebih mengkanalisasi bentuk-bentuk ekspresi-ekspresi yang justru itu tidak sesuai dengan cara pandang kita sebagai partai di dalam sistem yang demokratis saat ini. Dan langkah proses hukum adalah satu proses yang penting, dan untuk itu langkah ini
perlu diperhatikan oleh semua pihak, usaha-usaha kita untuk memberikan Mas Bimo, proses walaupun Pak pembelajaran. Jokowi menanggapinya santai, Mas Bimo, ini masalah kecil, katanya fokus bekerja aja, kata Pak Jokowi. Ya, untuk Pak Jokowi pada posisi yang memang menyampaikan masalah itu secara benar juga, tapi kita juga ingin supaya kritik itu selalu mengedukasi, kritik juga harus memberikan suatu pembelajaran pada publik, pada masyarakat, dan kita melihat bahwa kritik yang disampaikan oleh Pak Roky Gerung dengan ucapan yang saya pun tidak bisa menyampaikan karena itu di bawah standar etika dan moralitas Baik. ya sebagai seorang pendidik, karena terus terang bahwa kritik yang tidak mengedukasi itu juga tidak akan menimbulkan partisipasi masyarakat untuk mengkritisi pemerintah. Baik. Walaupun itu diatasnamakan demokrasi. Kita peduli masalah ini karena kita kritik setuju, tapi sebagai langkah untuk koreksi kritik, tapi ada batasan ya. Langkah edukasi. Baik. Agar bagaimana kritik itu juga selalu menumbuhkan kami tangkap. Satu proses pendidikan politik kepada masyarakat. Baik. Dan langkah hukum juga memberikan cara kita untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Baik, Mas Bimo. Bagaimana langkah-langkah yang sebenarnya kita anggap itu kurang pantas, bahkan kami tangkap. Dengan hukum. Ya, begitu Pak. Siap, terima kasih banyak Arya Bima, Mas Bimo untuk informasinya, politisi PD Perjuangan, dan juga Pak An Widiarto, terima kasih telah menyampaikan pandangannya soal kasus ini. Saudara.